Halo semua, jumpa lagi. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memperkenalkan kepada kita apa yang dinamakan dengan hubungan kuadratik. Nah, ada sebuah contoh soal yang bisa kita lihat bersama. Jadi, misalkan kita di sini ada sebuah bangunan atau rumah, tampak dari atas, lalu di sekeliling bangunan ini ada area yang berumput. Nah, jadi ceritanya kita ingin membangun sebuah kebun di belakang rumah ini dan dipagari dengan kawat. Nah, di sini adalah bagaimana kita memagarinya. Jadi dimulai dari titik ini, lalu bergerak ke sini, menyamping, lalu ke atas. Nah, ini adalah tampak dari atas. Jadi sekali lagi, taman atau kebun yang di belakang rumah ini berbentuk 4 persegi panjang. Nah, di sini kita diberikan misalkan total panjang dari kawat yang akan digunakan ini adalah 16 meter. Pertanyaannya adalah berapakah luas dari kebun tersebut yang terbesar. Jadi hitunglah luas terbesar dari kebun itu. Nah, baik. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita perlu membuat terlebih dahulu apa yang dinamakan sebagai model matematik. Nah, model matematika ini ada banyak. Jadi artinya kalau misalkan kita berawal dari suatu soal seperti kebun tadi, maka persoalannya di sini adalah bagaimana menyatakan ukuran luas dari kebun tadi ke dalam bentuk persamaan matematika. Jadi misalkan kita tadi punya suatu eh, kebun yang berbentuk 4 persegi panjang, di mana diberi misalkan nilai panjang P dan lebarnya L. Nah, di sini kita tahu bahwa luas dari kebun tersebut dapat dinyatakan panjang dikalikan dengan lebar. Nah, pada soal itu juga kita punya sebuah informasi, yakni bahwa panjang total dari kawat yang akan digunakan untuk membuat kebun ini sepanjang 16 meter. Nah, ini adalah suatu apa yang kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan nama constraint, atau mungkin lebih bisa diterjemahkan dengan istilah batasan, ya, constraint. Jadi constraint-nya adalah begini. Kalau tadi misalkan ini ukuran lebar, lalu ini panjang, lalu lebar, maka 16 meter tersebut adalah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Atau 16 meter sama dengan 2 dikalikan dengan lebar tambahkan panjang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah pernyataan luas ini jika hendak dinyatakan ke dalam salah satu ukuran, yakni panjang atau lebar tadi. Nah, ini kita misalkan bisa menyatakan luas ke dalam misalkan variabel lebar. Jadi untuk menyatakannya, kita tinggal mensubstitusi variabel panjangnya dari batasan atau constraint yang tadi kita tuliskan ini, di mana panjang ini adalah sama dengan 16 dikurangi 2L. Nah, lalu kita bisa masukkan bentuk persamaannya 16, apa yang menjadi panjang di situ, jadi 16 dikurangi 2L, lalu dikalikan L. Jadi di sini kita mendapati pernyataan bahwa luas tersebut sama dengan 16 dikalikan dengan lebarnya, lalu dikurangi 2 dikalikan dengan lebar kuadrat. Nah, ada yang menarik dari pernyataan luas tersebut bahwa sekarang apa yang kita dapati di sini adalah bentuknya bukan lagi berbentuk linear, namun berbentuk apa yang dinamakan sebagai kuadratik. Tentu ini akan berbeda dari apa yang kita pernah pelajari sebelumnya, di mana kalau misalkan kita punya suatu bentuk persamaan linear, misalkan Y sama dengan 2 dikalikan X ditambah 1, misalkan. Lalu kita coba gambarkan persamaan linear tersebut, maka kita akan mendapati bahwa kita akan memiliki sebuah garis lurus.
Nah, ini tentu akan berbeda kalau yang sekarang kita miliki bukanlah suatu persamaan linear atau dalam hal ini adalah kuadratik. Jadi, bagaimana kita bisa menggambarkan pernyataan dari luas tersebut dalam lebarnya. Nah, kita bisa menggunakan bantuan sebuah tabel. Jadi misalkan ini ada tabel untuk nilai lebar dan luas. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilainya. Mulai misalkan ketika nilai L-nya, lebarnya 0, atau ini L kecil. Ya. Ketika nilai lebarnya sama dengan 0 dan kita masukkan ke dalam persamaan tadi, maka kita akan dapati luasnya sama dengan 0 juga. Lalu kita kemudian bisa mencoba nilai yang lain, misalkan bernilai 1 meter, maka nilai luasnya 16 dikalikan 1 dikurang 2 dikali 1 kuadrat. Jadi 14 meter persegi. Nah, lalu ketika lebarnya sama dengan 2, berarti 16 dikali 2 dikurang 2 dikali 2 kuadrat. Atau 32 dikurang 8, 24 meter persegi. Nah, ini kita bisa teruskan nilai-nilainya ya. 16 dikali 3 dikurang 2 kali 3 kuadrat. 48 dikurangi 18. 30. Lalu ketika nilai lebarnya 4, 16 dikali 4 dikurang 2 kali 4 kuadrat. Atau sama dengan 32. Nah, sedikit lagi ya, kita teruskan. Misalkan ketika nilai lebarnya 5, 16 dikali 5 dikurang 2 kali 5 kuadrat. 80 dikurangi 50. 30. Lalu 6. 96 dikurangi 72. 24. Dan kemudian 7. 112 dikurangi 98. 14. Lalu ketika nilai lebarnya 8. Nah, ini kalau kita hitung akan menghasilkan nilai 0. Nah, maka setelah kita buat tabel nilai-nilai tersebut, kemudian kita bisa menggambarkannya menggunakan dua buah sumbu yang saling tegak lurus. Jadi ini adalah sumbu untuk nilai lebar, ya, nilai lebar, lalu luas. Nah, saya mau lihat dulu nilai-nilainya. Oke, jadi ini kita bisa tuliskan misalkan 10, 20, 30, dan ini nilai lebarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, jadi kita tinggal hubungkan saja nilai-nilainya, misalkan ketika nilai lebarnya 0, maka nilai luasnya juga 0. Nah, titiknya ada di sini. Lalu ketika lebarnya 1, luasnya 14. Nah, ini kira-kira ada di sini. Ketika lebarnya 2, luasnya 24. Kira-kira ada di sini. Ya. Ketika lebarnya 3, luasnya 30. Nah, ketika 4, luasnya 32. Ini yang berikutnya 5, lalu 6, luasnya 24. Lalu ketika 7, 14. Ini sebenarnya agak sedikit miring gambarnya, jadi saya sedikit perbaiki. Waktu lebarnya 5, luasnya 30. Waktu lebarnya 6, luasnya 24. Lalu 14 dan 0. Nah, setelah kita lihat bagaimanakah kurva atau grafik yang kita dapati dari hubungan kuadratik tersebut, rupanya kalau kita hubungkan titik-titik ini dengan sebuah kurva, kita dapati bahwa bentuk kurva ini tidaklah lagi berbentuk sebuah garis lurus. Nah, ini menarik. Jadi bentuk kurva yang dihasilkan dari suatu hubungan kuadratik ini adalah suatu kurva yang berbentuk parabola. Jadi ini istilahnya, kurva yang berupa bentuk seperti ini namanya parabola.
Nah, yang lebih menariknya lagi kalau tadi masih ingat dengan pertanyaannya adalah berapakah nilai luas yang maksimum, maka kalau kita lihat dari grafik ini, nilai tertinggi atau terbesar dari luasnya ini adalah berada di titik ini. Jadi ini ketika nilainya sama dengan 32. Nah, ini adalah suatu contoh soal yang menggambarkan bahwa antara variabel-variabel di dalamnya itu ternyata mereka dihubungkan ke dalam suatu pernyataan kuadratik dan kurva yang dihasilkannya berupa suatu kurva parabola. Nah, di pertemuan yang berikutnya kita akan mempelajari lebih jauh lagi mengenai bentuk matematika seperti ini atau nanti yang kita namakan sebagai fungsi kuadrat. Jadi sampai berjumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.